Sebagai seorang wanita, sebagai orang cewek, dikit-dikit tuh gue update. Hakikatnya masuk kayak Iya, gitu ya? emang suka kayak gitu. Oke, teman-teman generalis, kembali lagi bersama gue Doni Doman, host cadangan dari Gento. Nah, di acara Gento kali ini seperti biasa kita akan berbincang-bincang dengan sosok muda inspiratif di Cirebon. Kali ini gue bersama Syera. Hai. Sama teman-teman. Halo, gue Syerati Wahiniarsa. Biasa gue dipanggil di tongkrongan tuh Syera atau enggak Ete. Ete. Ete, dan gue salah satu anak muda kota Cilegon yang akan berbagi tips dan Kita bakal berbincang-bincang ya. tentang permasalahan atau isu-isu kepemudaan di Cirebon. Khususnya kita mau hal-hal terkait perempuan nih, Sher. Oh, cocok dong. Terus sebagai selebgram ya, Sher. Bisa dibilang. Nah, lu berapa sih sekarang? Gue 15.000 something lah. 15.000 something. Gak mungkin ada sosok orang yang punya follower 15.000 something kalau dia tidak bisa influence atau dia tidak punya prestasi. Gue pengen nanya sih, Sher. Boleh, tanya. Tadi kan udah ini buat teman-teman muda khususnya perempuan presiden ya. Nah, gue pengen nanya ini terkait tentang gimana sih lu kan sebenarnya pekerja juga ya? Iya, gue karyawan salah satu perusahaan swasta di Cilegon. Cilegon. Nah, tapi lu juga bisa ngebagi waktu lu tuh menjadi si selebgram itu juga tuh, Chef. Kan lu kan lu harus mengerjakan something setiap hari gitu, 5 hari gitu. Lu juga harus buat konten kan tuh. Iya. Itu gimana sih, Chef? Lu kok bisa gitu kayak gitu? Sebenarnya itu manajemen waktu aja sih. Kayak gue kerja dari hari Senin sampai hari Sabtu, dari pagi sampai sore. Dan gue ini sekarang bisa masuk di Gentalks ini kan berarti gue juga harus spare waktu untuk gue bikin konten juga, collab sama kalian juga gitu. Nah, karena kan gak mungkin dong waktu gue dalam seminggu gue harus kerja terus, bener gak sih? Gitu, mungkin bisa dibilang dengan gue yang tadi lo bilang gue selebgram atau gue influencer atau apalah itu bisa jadi hobi gue juga untuk refresh gitu loh. Gue gak sepenuhnya pekerja gitu. Tapi sih, menurut lo ada dia, gue terkait tadi lo udah nyebut namanya manajemen waktu nih. Menurut lo buat anak-anak muda nih, seberapa penting sih kita punya kemampuan dalam manajemen waktu itu? Oh, memanage-nya ya? Penting gak sih sebenarnya manajemen Penting karena gini, kalau di saat kita punya banyak kesibukan, di saat kita punya banyak janji sama orang-orang gitu, dan kita juga harus punya waktu untuk sendiri gitu kan, maksudnya ya untuk sekedar entertain lah gitu. Kalau cewek kan paling salon, me time, quality time sama keluarga juga. Nah itu kan harus dibagi-bagi, nggak mungkin dong dalam satu waktu lo bisa ngerjain semua tuh nggak mungkin, nggak ada yang kayak gitu. Nah makanya kenapa kita butuh belajar untuk memanage waktu itu ya supaya semua itu bisa digarap sesuai dengan porsinya. Jadi kerja harus ada waktu kerjanya, main juga harus tahu waktu mainnya gitu loh, biar kita juga tahu kondisi badan kita gimana gitu kan. Nah ini sih, tadi jawabannya cukup bagus sih menurut gue, bisa ekspresi juga terkait tentang pentingnya manajemen waktu tadi. Jadi lu harus bisa di tengah-tengah kesibukan lu tapi lu bisa memberikan skala prioritas lu. Iya, betul. Nah, sama ini sih sebelum kita ngobrol jauh lagi sih, ya gue agak terlewat. Lu bisa nggak sih menceritakan ini sih Apa? ke teman-teman general kayak sebenarnya awalnya gimana sih lu bisa masuk atau bukan masuk ya, bisa menjadi orang yang concern menekuni bidang ini Instagram gitu sendiri lo akhirnya followers yang banyak, lu bisa menginfluence orang, terus akhirnya lu dipercaya juga sama beberapa brand buat promosi produk dan segala macam. Itu tuh awalnya gimana sih perjalanannya? Kalau misalnya di Instagram itu awal mulainya ya mungkin karena gue sering banget, gue kan orangnya ya cewek ya sebagai seorang wanita, sebagai orang cewek, dikit-dikit tuh gue update. Hakikatnya masuk kayak Iya, gitu ya? emang suka kayak gitu. Dulu belum ada Instastory kan? Belum. Jadi semua tuh di feeds. Nah mungkin karena gue sering update dan orang-orang pun di luar dunia maya pun kan gue banyak temennya juga gitu loh. Maksudnya
mereka mungkin nge-follow gue karena mereka juga kenal gue. Nah mungkin dari situ gue jadi kayak lihat deh temen gue ini ya, mungkin dari bajunya lucu ya, atau enggak ini di mana nih tempatnya. Nah dari situlah gue jadi suka upload terus. Nah gue itu 2016 itu baru 2000-an followers gue. 2016 followers 2000. Baru 2000. Sekarang 2020 nih, 3 tahun nih ya. Iya. Menjadi 15.000. Itu tapi apa namanya yang drastisnya itu ketika gue ngepost foto itu puberti gue gue college gitu, satu foto gue waktu SMP, satu lagi foto gue waktu kuliah. Itu orang-orang kaget loh, kok ini bener-bener kayak ada yang komen oplas lah, ada yang komen gue suntik putih lah, ada yang komen gue apalah kayak gitu. Kan tadi lu bilang nih sebenarnya awalnya karena lu bikin satu kolase gitu ya, antara perubahan lu ke SMP sama kuliah nih. Nah berarti kan sekarang juga lu udah ada di fase yang mana pas pengen foto tuh lu nggak cuma harus foto doang asal-asalan gitu. Berarti kan lu udah di fase yang lu mikirin setupnya, mikirin apa namanya angle-nya. Ya benar. Nah itu tuh lu menyadari itu tuh gimana sih awalnya gitu, lu bisa menyadari kalau foto tuh nggak sekedar foto loh, tapi harus ada message-nya, harus ada pesan yang disampaikannya, terus lu harus ngambil dari sini segala macam. Itu kan sebenarnya kan Kayak komposisi. Nah komposisinya itu loh. Kalau gue, karena waktu itu gue terinspirasi dari orang-orang juga yang gue follow kan. Kok bagus ya, kok kayaknya orang tertarik nih bakal follow gue kalau gue kayak gini gitu. Akhirnya gue waktu itu gue satu orang yang nggak bikin feeds, gue nggak ngerapin feeds, nggak. Jadi dimana gue ada momen cahaya bagus, terus apa namanya mungkin gue lagi well dressed juga, atau nggak gue lagi foto endorse apa gimana, nah barulah gue mikirin di situ gue harus kayak gimana kayak gitu. Soalnya kalau misalkan gue foto asal-asalan juga kan nanti misalkan gue endorse nih, orang nggak akan mau pakai gue lagi kalau gue asal-asalan. Ya nggak? Benar. Kayak gitu. Berarti lu ini juga ya memikirkan. Oh iya dong, itu namanya tanggung jawab. Nah saya pengen tahu menurut lu seperti apa sih tanggung jawab harus dipegang sama anak-anak muda gitu? Sepenting apa? Sepenting apa ya? Gini, menuju orang yang berpikir bahwa dia dewasa itu adalah orang yang bukan tua, tapi orang yang bisa bertanggung jawab atas semua apa yang dia lakukan. Betul. Kayak gitu. Dengan segala konsekuensinya. Nah itu, orang yang berani ngambil resiko, berarti dia berani juga bertanggung jawab, bener nggak? Benar loh. Sebenarnya keluar dari lingkungan yang membentuk lo untuk tidak bertanggung jawab lah ya. Dikit. Sesulit apa sih? Apa sebenarnya mudah-mudah aja. Susah. Sejujurnya susah. Karena apa? Di saat kita udah nyaman sama satu lingkungan, satu situasi, kita pasti malas untuk geser ke yang lain. Iya dong, itu zona nyaman ya. Keluarlah dari zona nyaman. Nah, tapi ada titik di mana waktu itu gue ngelihat kayak gue nggak bisa gini-gini terus. Lu nggak bisa ya? Gue nggak bisa gini-gini terus. Gue anak pertama, gue masih punya tanggung jawab juga sebagai seorang anak yang berbakti pada orang tua. Akhirnya gue kayak nggak apa deh, gue post-postinnya sekarang, tapi nanti gue nggak boleh kayak gini lagi. Atau nggak gue mengurangi lah gitu. At least gue mengurangi deh, nggak apa-apa gitu. Lu tidak terlalu dalam wadah yang itu terus gitu ya? Iya, jangan sampai kita nyaman di salah satu kondisi yang menurut kita tuh belum terlalu baik gitu, ngerti nggak? Nah itu tuh kondisi yang nggak baik untuk perkembangan. Nah betul. Iya. Sebagai Sera. Betul. Ya lu untuk gue jauh dari situ deh, gue pengen jadi Sera lagi. Iya. Anjir. Gitu. Itu susah. Sampai tapi itu impactnya sampai hari ini pada akhirnya kayak lu akhirnya berkarir tadi kan? Ya, gue berkarir. Jadi seorang karyawan swasta lah gitu ya. Iya. Lu juga menjadi seorang Kuproy. ya. Oh ya. Dulu Kupro. For information, Kupro itu adalah kuli proyek. At least, berarti which is gue kerja di proyek. Tapi Ser, ini gue menarik juga dari lu Ser. Terkait tentang karir ya. Karena menurut gue lu kenapa gue pengen
muda dan perempuan yang di situ. Nah, itu kayak karir nih. Iya. Pilihan karir lu kan, lu memilih karir yang notabene di sektor itu tuh sebenarnya dominasi laki-laki kan. Betul. Mayoritas laki-laki nih. Betul. Tadi kan secara bilang Freud tadi kan. Ada di site, ini namanya site ya? Site, ya? work plan, ya. Ya, work plan-nya gitu. Kan mayoritas yang diisi oleh karyawan laki-laki ya kan. Lu sebagai perempuan yang di situ minoritas, lu merasakan ada something is kayak lu perbedaan atau segala macam, atau lu sebenarnya bisa nyaman-nyaman aja di situ. Untuk itu harus ada adaptasi. Gue jujur gue adaptasi di situ rada sulit, tapi sebenarnya kalau gue jalaninnya karena gue balik lagi itu gue harus kerja gitu ya. Jadi gue kayak ya udah mau nggak mau. Nah di fase pertama adaptasi itu gue yang namanya kaget tuh super kaget. Kagetnya Gue nggak punya temen cewek. Iya. Sama sekali gue nggak punya temen cewek. Di kantor itu semua cowok, mulai dari yang muda, dan gue harus namanya membawa diri ya. Gue harus menyituasikan diri di saat gue sama bapak, di saat gue sama temen seumuran. Itu susah. Berarti itu sejauh komunikasinya ya. Iya. Nah, dan mungkin ada beberapa orang kan, maaf ya, yang kayak ngeliat background. Ih, gue nggak mau deh kalau ngobrol sama ini. Aduh, udah deh, lo pergi deh. Iya nggak? Itu sama sekali menurut gue nggak bagus. Kalau dunia Itu nggak bagus. Dan dunia apapun itu nggak bagus. Itu nggak bagus. Karena gini, di saat lo mengkotak-kotakan orang, gitu kan, lo harus tahu diri lo ini nih sebenarnya udah sebegitu sempurnanya kah gitu loh. Ngerti nggak? Apalagi gue minoritas, gue cewek di situ. Gue nggak bisa mengkotak-kotakan kayak ih ini mah bau, ih ini mah ini gini. Aku tuh nggak mau marah-marah aku. Gue nggak bisa kayak gitu. Jadi di situ gue belajar juga yang namanya harus menerima, memahami seseorang. Terus gue juga harus kayak belajar untuk lebih kayak menghargai gitu loh. Gue harus menghormati juga karena mau gak mau mereka juga rekan kerja gue gitu. Dan walaupun mereka cowok, alhamdulillah mereka nggak ada sama sekali yang namanya kayak ngelihat ya ada cewek nih kayak gitu. Itu tuh nggak ada. Itu karena Stereotip nggak ada stereotip gitu. itu juga mungkin terjadi karena pembawaannya Nah itu. juga. Misalnya lo bisa memposisikan diri sebagai satu-satunya perempuan di divisi lo misalnya, tapi lo paham gimana sih cara untuk beradaptasi dengan laki-laki segala macam ya. Tapi kalau boleh jujur sih, lo pernah nggak di awal-awal atau gimana lo mendapatkan perlakuan kalau bahasa sekarang tuh kayak Catcalling. lah atau Pernah. segala macam. Sampai sekarang, cuman cara menghadapinya aja yang harus. Respon lu terhadap hal itu tuh gimana sih? Mungkin buat teman-teman perempuan, Iya. anak general nih juga bisa tahu ketika mereka ada di posisi itu tuh apa sih sebenarnya responnya yang baik. Menurut gue ya, yang sudah sepengalaman gue, kalau ada yang catcalling gitu ya sudah kita harus yang kayak iya ramah aja. Karena gini, semakin kita nyuekin mereka, semakin mereka nggak akan berhenti untuk gituin lo gitu. Tapi di saat kita kayak ramah, kita ngerasa kayak ya ada apa gitu, mereka juga pasti bakal segan kayak iya ya gue ngapain juga manggil dia kayak Berarti gitu. lu menyentuh sisi emosional personalnya seorang itu juga Iya, ya? iya. Sehingga mereka punya rasa respect sama Respect, lu, nah. kemudian dia tidak melakukan catcalling. Nah itu. Menurut gua ini jadi satu hal yang penting sih, karena sebenarnya kan catcalling, kemudian pernyataan menggoda gitu kan sebenarnya itu mungkin sering didapati sama Pasti. perempuan ya. Pasti. Apalagi ya dia bekerja di sektor yang harus cuman mungkin juga ini jadi hal positif ya, lu memberikan sebuah tips nih, menurut gue ini Ya, sangat tips. baik sih bagaimana masalah itu, karena menurut gue tadi tuh kayak lu bilang lu ambil simpatinya dia dulu, Iya. bikin dia respect sama lu segala macam, itu salah satu jalan yang paling tepat ya. Iya, betul. Buat akhirnya lu terhindar dari catcalling. Juga teman-teman general juga bisa dapetin nih kalau lu juga punya pengalaman yang sama kayak Sarah tadi, lu bisa tuh mengadaptasi tips dari Sarah tuh. Ya, cobain aja. It works ya kan ternyata. Apa? It works banget kan ternyata. Iya, it works karena di saat kita cuekin, terus mereka bakal terus penasaran
perempuan gitu Iya. loh, kayak ada si Neng ini nih kemarin udah Lu bakal jutek-jutek. mendapat perlakuan seperti itu Nah, terus. gitu. Ketika lu ambil simpatinya, lu bikin dia respect, Tuh. itu akan hilang sendiri. Kayak ya sekarang gini dong, dari dulu juga kita udah ngebuktiin dari zaman-zaman penjajahan. Gimana tuh Sen? Kasih tahu teman-teman. Ibu Kartini, Kartini ya? dari situ aja. Berarti emang dari dulu tuh itu tuh harusnya udah ada gitu loh. Iya. Jangan selalu melihat cewek tuh lemah dan di bawah. Kayak gitu. Karena ada beberapa juga contoh mungkin di lingkungan kalian atau di dunia maya atau di nasional ini di Indonesia ini itu kan banyak di pemimpin-pemimpin dari cewek, Ya, yang betul. cewek gitu loh, maksudnya yang perempuan. Ternyata mereka juga bisa. Ternyata mereka bisa kok kayak cowok gitu. menjalankan tanggung jawabnya bahkan lebih baik dari laki-laki. Nah itu. Tidak ada permasalahan jadi tadi ya sebenarnya. Nah karena soal lemah atau tidak lemah. Iya sih, iya. Itu bukan Bicara kuat tadi. itu bukan karena lo laki-laki atau perempuan. Nah ini kenapa pada gue pengen jelasin itu nih karena si Sarah nih lihat lah ya tampilannya gitu kan kayak apa namanya kayak artis di FTV gitu tapi di bidang pekerjaan yang ada di sektor dominasi laki-laki bukan dominasi harus laki-laki dan Iya. ternyata dia bisa beradaptasi dengan itu gitu. Menurut gue dia salah satu perempuan anak-anak muda di Cilegon yang punya apa ya punya kemampuan untuk beradaptasi dan menanggalkan semua stigma atau stereotip Betul. terkait ini ya dominasi laki-laki atas perempuan Iya. ya. Ini buktinya sekarang udah bisa melakukan itu. Dia bisa survive, dia bisa memberikan prestasi di pekerjaannya, dia juga bisa apa namanya dapat respect dari laki-laki gitu kan, dari teman-teman pekerjaannya gitu. Nah itu kan juga bisa teman-teman, maksud gue tiar juga nih, ini kan inspiring banget. Jadi buat teman-teman khususnya perempuan-perempuan di kota Cilegon, lu jangan pernah takut cuman karena lu Perempuan. jadi perempuan, karena in fact faktanya lu bisa jadi apa aja yang lu pengen. Ya kan? Betul. Contoh saya Rani, salah satu perempuan kota Cilegon yang bisa memberi inspirasi kalau perempuan itu Thank you. Gua aja bisa, masa kalian nggak bisa? Iya. Sebelum kita mengakhiri pembicaraan kita yang sangat bermakna ini, Sarah, gue pengen ini dong, Sar. Closing statement dari lo bisa kasih quotes misalnya, Quotes. atau lo kasih ya buah pikir lo terhadap ini kontribusi pikiran lo terhadap pemberdayaan perempuan-perempuan di Cilegon. Maksudnya pemberdayaan lah, tapi kayak lebih ke harusnya perempuan-perempuan kita harus bisa bikin ini atau apa lah gitu. Boleh nih? Gua ngasih satu quotes deh. Boleh, quotes. Satu kalimat yang benar-benar itu untuk cewek banget, untuk perempuan banget. Apa sih, Sarah? Nothing comes effortless. Itu maksudnya apa sih? Bahasa Inggris gua jelek. Tidak ada Nothing hal comes effortless, ya? tidak ada hal yang muncul dengan sendirinya tanpa usaha. Betul. Pokoknya Gitu. semua hal itu harus diraih dengan usaha dan lu jangan pernah takut cuma karena lu perempuan. Betul. Terus itu adalah sebuah kekuatan agar lu bisa membuktikan sama orang-orang kalau perempuan-perempuan di kota Cilegon itu punya potensi, punya kapasitas dan kapabilitas yang sama dengan orang lain ya Sarah. Dan satu lagi, Apa Sarah? Silakan. woman can be leader. Tuh, lu bisa bikin leader lu. Nah, Sarah. Tidak ada batas gender di sini, yang penting lu punya potensi dan kapasitas dan itu harus selalu diperjuangkan ya Ser. Ya, harus selalu Nggak ada diperjuangkan. yang datang cuma karena lu cantik doang, Gak ada, cuma karena lu good looking doang. gak ada. Semuanya sama, Semuanya prosesnya sama, berdarah-darah juga kan. Gak ada juga. Dan juga Merih-merih juga. beri juga. Yang penting pokoknya adalah semua orang harus selalu berjuang Betul. untuk apa yang ingin dicapai ya. Betul. Gila. Terakhir dong, terakhir apa? Disampaikan kepada sobat general, saluran partner dan segala macam itu saya. If you- Bagian promosi juga. Ini terakhir deh. Ya, terakhir. If you think you can do it, absolutely you can do it. Banyak banget kan? Sedikit kepalanya, Pom. Oke. Ya udah deh, makasih. Pokoknya salut banget sama Sarah, terima kasih sekali lagi. Nah buat teman-teman general juga, sahabat generalis nih, jangan lupa pantengin terus media sosial kita, ada Instagram kita, terus ada pula channel YouTube juga. Hal ini bakal ditayangin di YouTube ya. Jangan lupa Oh, juga iya. follow Sarah nih, biar Sarah makin banyak bisa menginspirasi teman-teman muda di Kota Cilegon. Oke, akhir kata, gua Doni Doman, host cadangan Gen Talk, tempat dengan Sarah atau Ete. Kita pamit ya. Terima kasih banyak. Makasih. Dadah. Dan tetap menginspirasi
inspirasi.